Yesus bertanya kepada saya dan saudara, apakah engkau mengasihi aku? Saya waktu renungkan ini, Tuhan, engkau juga bertanya pada saya, Tuhan, apakah saya juga mengasihimu, Tuhan? Saya nggak bilang saudara ini saya ragukan kasih saudara pada Tuhan, enggak. Karena saudara melayani Tuhan setiap minggu, datang dan beribadah. Itu saudara mengasihi Tuhan. Saya nggak ragukan. Tapi Yesus bertanya kepada Petrus ini secara khusus, secara pribadi dalam Yohanes 21. Mari kita buka Yohanes 21. Ayat 15. Dikatakan demikian, Yohanes 21 ayat 15 dan selanjutnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi itu dari kata agape, agapau. Apakah engkau agape terhadap aku? Lebih daripada mereka ini, lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar para murid yang lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Yesus mengakui bahwa dia juga mengasihi Yesus. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi ini, kata aku mengasihi engkau itu kata phileo. Jadi kasih sesama manusia, bukan agape. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku agape? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata phileo lagi, yang dipakai oleh Petrus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Karena dua kali Petrus bilang phileo, maka dalam ayat 17 katakan demikian oleh Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi ini kata phileo. Jadi enggak pakai lagi agape. Karena dua kali Petrus katakan, aku mengasihimu, aku phileo pada engkau. Sesama, sebagai sesama manusia. Kata dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Petrus menekankan lagi, tapi masih kata phileo. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini pertanyaan yang saya pikir juga ditujukan kepada kita. Yesus bertanya kepada kita semua secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? Agape. Agape itu kasih yang tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. Tapi Petrus jawabnya, phileo, aku mengasihi engkau karena aku juga punya pengharapan loh, ekspektasi. Aku mengasihi Yesus karena aku juga punya ekspektasi. Dan ini sesuatu yang bagi saya, iya ya, apakah saya mengasihi Yesus, saya masih punya ekspektasi yang tinggi, supaya saya dapat apa ini dari Yesus ini kalau saya mengasihi Yesus. Coba kita renungkan di sini hal yang sangat dalam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah kita ikut Yesus, mengasihi Yesus, karena kita ada harapkan sesuatu dari Yesus? Oh iya dong, supaya hidupnya penuh dengan damai. Di rumah tangga ada damai, ada ketenangan. Pulang dari gereja berantem lagi. Hidup nggak kekurangan. Hidup selalu diberkati. Tiba-tiba Israel serang Iran. Harga minyak naik. Inflasi akan naik lagi. Wah Tuhan, kenapa seperti ini? Kita mengasihi Yesus supaya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bisa tenang, damai. Tapi ada gelombang PHK saat ini. Ini membuat kita jadi cemas. Apa sih? Tuhan, kok begini? Banyak orang yang protes pada Tuhan. Sampai orang itu bilang ini, kalau saya boleh protes sama Tuhan, saya mau protes sama Tuhan. Kok saya diizinkan kayak gini? Kok saya dibiarkan kayak gini? Kok Tuhan tidak membela saya? Kok Tuhan tidak melindungi saya?
Ini yang namanya kasih beliau. Jadi saudara, waktu kita mengikut Yesus, kita mengasihi Yesus, tapi dengan ekspektasi yang tinggi, yang banyak. Saya boleh katakan dengan terus terang, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Karena Tuhan mau sederhana sih, mutlak ikut Dia. Kalau kita mengasihi Yesus, berarti kita percaya rencana dan kehendaknya sempurna dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama yang kita belajar di sini adalah, mau gak kita percaya kalau kita mengasihi Yesus, bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu selalu baik untuk kita. Walaupun situasinya buruk, walaupun situasinya gak mudah bagi kita, walaupun banyak tantangan di depan kita, walaupun banyak orang yang mengkhianati kita, walaupun ada orang yang tiba-tiba orang terdekat kita menikung kita. Wah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya. Justru pada waktu kita mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, semakin banyak kita ekspektasi, semakin banyak kecewaan. Tapi bagaimana kalau kita belajar? Ya Tuhan, kalau saya mengasihi-Mu, saya mau belajar mutlak ikut taat kepada perintah-Mu, pada rencana-Mu, pada kehendak-Mu Tuhan. Pada waktu kita diberkati, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Tapi pada waktu kita lagi ada masalah, masihkah kita bisa bersyukur pada Tuhan? Hal ini yang saya mengajak kita, bagaimana kasih kita ini, kadar kasih kita kepada Yesus. Kadar kasih kita kepada Yesus. Semakin tinggi ekspektasi kita, akan semakin banyak kekecewaan kita. Tapi pada waktu kita tahu rencana dan kehendak Dia sempurna dalam hidup kita, selalu ada kebaikan bagi kita. Itu akan membuat kita, Tuhan, apapun situasi yang terjadi, saya tetap mengasihi-Mu Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari Petrus sebenarnya. Karena Tuhan lihat, kok Petrus bisa mengkhianati Tuhan 3 kali. Sampai Petrus katakan, aku tidak kenal dia. Padahal yang tanya itu perempuan loh, seorang budak. Tiga perempuan yang berbeda. Aku gak kenal dia. Sampai yang ketiga dia bilang, sumpah matilah, aku gak kenal dia. Sampai katakan demikian, Petrus. Wah, itu sesuatu yang Petrus itu hati nurani terusik di situ. Jadi dia kecewa, karena kenapa? Karena waktu dia ikut Yesus, dia berharap Yesus nanti jadi Raja, Mesias dan jadi Raja Israel. Akan memerintah di Israel, akan membuat Israel dibebaskan dari Roma. Itu ekspektasi Petrus. Padahal yang Yesus mau, Yesus harus mati di kayu salib. Waktu pertama kali Yesus katakan pada murid-muridnya, aku harus mati, aku harus genapi perintah Tuhan, firman Tuhan. Aku harus mati, menderita di kayu salib, mati di kayu salib. Yesus tiba-tiba tarik diri. Jangan itu terjadi, itu dari iblis. Yesus katakan demikian. Tapi Yesus katakan pada Petrus, hai iblis, enyala daripadaku. Wow, kenapa? Karena ekspektasinya itu yang terlalu tinggi. Saya ingin mengajak kita semua, karena waktu kita percaya pada Yesus, bukan berarti hidup kita aman, tentram. Tapi percayalah, hidup kekal itu sudah Tuhan berikan. Jaminan hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan juga sudah berikan. Jadi sekalipun ada masalah, tapi kita bisa ada jalan keluar, ada jawaban dari apa yang kita butuhkan. Karena ini sesuatu yang memang tidak mudah, ini nggak bisa dimengerti oleh banyak orang, saudara. Hanya orang-orang yang betul-betul mengasihi Yesus dengan segenap hati. Dia matikan keinginannya sendiri. Semakin tinggi kita mengikuti Yesus, ekspektasi kita semakin tinggi. Siap-siap aja banyak kekecewaan. Kalau sudah kecewa, pergi. Tinggalkan Yesus. Tuhan mengendaki kita. Ikutlah Dia.
tanpa ekspektasi dari diri kita sendiri, tanpa asumsi dari diri kita sendiri. Tapi biar rencana Dia, kehendak Tuhan itu masuk dalam diri kita. Jadi kita didrive oleh rencana dan kehendak Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi. Mungkin saudara juga pernah dengar nama hamba Tuhan itu. Dia dulu pernah khotbah di gereja kita di waktu di 5Q, pendeta Daniel Alexander. Waktu dia di 5Q itu tiba-tiba dia datang 20-an anaknya, anak rohaninya datang. Jadi waktu di 5Q itu tiba-tiba penuh sesak. Tapi dia pernah bersaksi begini. Satu hari dia di Amerika, tinggal di Los Angeles. Dia lagi tinggal di sana, enak loh. Los Angeles tuh, waduh, semuanya serba ada, nyaman bagi dia. Tiba-tiba Tuhan perintahkan dia tahun 90-an itu, tinggalkan Amerika, pergi dan tinggal di Papua. Di kota Nabire, kota yang kecil, masih banyak hutan. Wah, jangan nggak laksi ini, dia tahu itu suara Tuhan bagi dia, dia pergi tinggalkan. Dia pergi dan tinggal di hutan. Dari kota megapolitan pergi ke hutan. Dan dia betul-betul serahkan hidupnya. Dia tahu ini rencana Tuhan bagi dia. Bisakah kita seperti itu? Kalau kita tahu ini ada rencana Tuhan, walaupun kita punya asumsi yang kuat ini, aduh nggak bisa dong kayak gitu. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, taat aja. Ini bukan hal yang mudah sih saudara, bukan hal yang mudah. Karena keangkuhan kita masih kuat, ego kita masih kuat, kita masih pertahankan supaya kita tetap nyaman dan aman, punya masa depan yang cerah. Siapa sih yang nggak punya masa depan yang cerah? Yang nggak mau punya masa depan yang cerah? Siapa sih yang nggak mau berjuang untuk punya masa depan? Tapi tahukah kita bahwa Tuhan waktu menyelamatkan kita, Tuhan juga sudah siapkan masa depan yang cerah untuk kita. Mana yang kita ingin buat bagi diri kita? Masa depan yang kita berjuangkan sendiri, atau masa depan yang Tuhan sudah berikan yang Tuhan akan berikan untuk kita? Itu sebabnya Tuhan bawa kita. Masuklah dalam rencana Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita masuk dalam rencana Dia. Itu sebabnya Tuhan mengajak Petrus ini, apakah engkau mengasihi aku? Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, Tuhan, kasihku kepadamu kasih yang bagaimana ya Tuhan? Apakah aku mengasihimu dengan ekspektasi yang masih ada dalam diriku ini? Atau aku biara rencanamu dan kehendakmu yang terbaik itu masuk dalam diriku. Aku mau masuk dalam rencanamu itu Tuhan. Saudara, ini bukan hal yang mudah sih. Menukar asumsi kita, kenyamanan kita, masa depan kita yang kita sudah rencanakan dengan rencana Tuhan. Waduh, itu perjuangan yang tidak mudah. Kita pikir apa jaminannya? Tuhan kan nggak kelihatan. Tapi rencana Tuhan, kalau kita yakin, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, biar kita juga mau tukar yang ada dalam diri kita dengan apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Makanya kenapa banyak orang begitu ada masalah sudah mulai khawatir. Karena kita harus sadar bahwa kasih kita pada Tuhan itu masih kasih pilihan. Kasih yang memang kita mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan loh, saudara. Untuk kita yang terbaik. Yang terbaik. Tapi kan belum ada bukti. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Memang belum ada bukti. Bukankah 1 Korintus 2 ayat 9? Coba Andrew buka 1 Korintus 2 ayat 9.
Dikatakan demikian, 1 Petrus 2:9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1 Korintus 2 ayat 9. Oke. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan di sini, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Semua hal banyak kita bisa lihat. Pilihan-pilihan yang kita bisa lihat, orang-orang yang berhasil kita bisa lihat dengan mata kita. Atau cerita-cerita tentang kesaksian orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, kita pernah dengar kesaksiannya oleh telinga kita. Atau yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi artinya, apa yang kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah dalam benak kita, itu sebenarnya Tuhan sedang sediakan untuk saudara dan saya. Asal apa? Kita mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang kita betul-betul, Tuhan, saya mau tukar apa yang menjadi asumsi saya, rencana saya, kehendak saya itu dengan kehendak dan rencana Tuhan dan saya. Mari kita belajar menukar. Karena hal-hal seperti ini Tuhan akan lakukan, Tuhan akan siapkan untuk saudara dan saya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat apapun yang saat ini terjadi dalam dunia ini, perubahan yang terjadi dalam dunia ini, itu tidak akan membuat kita goyah, kasih kita goyah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan masih berdaulat penuh. Tuhan masih berdaulat penuh. Tuhan masih memegang kendali dalam dunia ini. Yang kedua yang kita belajar di sini, dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dalam ayat 15, Tuhan katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata aslinya ini dari bahasa asli dikatakan gini, berilah makan kepada anak-anak domba. Jadi anak-anak domba itu yang umurnya di bawah 1 tahun, anak-anak domba. Jadi gembalakanlah, berikan makan pada anak-anak domba. Dalam ayat yang kedua, ayat 16 bagian terakhir, kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pimpinlah orang-orang yang pimpinlah domba-dombaku, orang-orangku. Terus yang ketiga dalam ayat 17 bagian terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada Petrus begini, saudara, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita mulai peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai memperhatikan kehidupan mereka pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Domba-dombaku ini bukan berarti semua orang ya saudara ya. Pengertian Yesus dombaku adalah orang yang juga mau belajar taat kepada Tuhan. Mari kita coba lihat Yohanes 10 ayat 27. Sampai 29. Ini syarat domba Yesus ya, yang menjadi domba Yesus. Domba-dombaku mendengarkan siapa? Suaraku. Jadi yang namanya domba, yang kita harus gembalakan, yang harus kita pimpin, adalah mau belajar mendengar suara Yesus. Makanya tuh kadang-kadang gini sih saudara, kalau kita gembalakanlah domba-domba Yesus, belum tentu semua yang namanya domba, yang namanya orang Kristen mau mendengar suara Tuhan. Tapi yang betul-betul mau mendengar suara Tuhan, pasti itu domba Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi artinya gini saudara,
Kalau Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku, mari kita mulai mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, biarlah mereka boleh mendengar suaramu. Tuhan juga boleh mengenal mereka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau orang-orang itu bebal, keras kepala, kita nasihati tapi masih tetap keras kepala, ya kita tidak maksud menghakimi, tapi kriterianya ini jelas. Yang namanya domba Yesus, domba-domba yang milik Yesus, dia bisa mendengar suara Tuhan. Kalau tiba-tiba dia berdoa dan dia taat pada Tuhan, dia mau mendengar apa nasihat-nasihat rohani. Nah, ini domba. Domba yang dimiliki oleh Yesus. Jadi artinya domba-domba ini pasti mengikuti Yesus. Bukan mengikuti keinginan sendiri, bukan mengikuti keinginan orang lain, bukan mengikuti keinginan dunia. Pasti mengikuti Yesus. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pelihara mereka, pimpin mereka. Ini nggak mudah, Bapak Ibu, ini nggak mudah. Ini nggak semua orang yang bisa seperti ini gitu loh, Bapak Ibu. Saya dalam perkembangan yang ada di mana bangsa-bangsa mulai benci Israel, terus terang ini makin kuat di hati saya suara Roh Kudus. Ini yang penting. Situasi ini saat ini ke depan ini bukan hanya Israel yang rasanya dibenci sama dunia, tapi kita loh yang jadi pengikut Yesus ini yang dibenci oleh dunia. Jangan pikir ini saat ini aman, pekerjaan aman. Kami menggumuli, Tuhan ini apa sih yang harus dibuat untuk antisipasi. Jangan berpikir ini terlalu jauh, bukan. Tapi ini harus disiapkan. Apa yang terjadi? Seandainya saat ini dunia sedang mempersiapkan suatu sistem bagi antikris memerintah. 2025 ini sampai 2030, ini perkembangannya sangat cepat sekali dan antikris itu akan dipercepat kedatangannya. Dan apakah kita sudah siap kalau tiba-tiba antikris itu memerintah atas dunia ini? Antikris itu memerintah bukan di New York, bukan di Moskow, bukan di Singapura atau di Tokyo atau di Beijing, bukan. Tapi antikris itu muncul akan memerintah di Yerusalem. Ini apa maksudnya? Ini lagi perang Iran sama Israel. Saya sampai tanya sama orang yang biasa ngurus travel ke Israel. Saya kemarin nanya. Terus tadi malam dia ada WA voice note. Dia bilang, Pak, saya sudah tanya sama orang-orang di sana, teman-teman saya di sana. Ini situasinya bagaimana ini Israel? Ya memang diharapkan 2 minggu sampai 4 minggu sudah mulai reda. Perang Israel dan ini. Ya saya yakin sih, saya percaya. Kenapa? Nggak mungkin terjadi perang besar menyerang Israel kalau belum ada antikris. Nggak mungkin ada antikris kalau belum ada bait Allah ketiga. Jadi bait Allah pertama itu dibangun oleh Salomo. Dan itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bait Allah kedua dibangun oleh Herodes Agung pada tahun ke-14 sebelum Masehi. Jadi 63 tahun itu sudah disiapkan oleh Herodes dan itu betul-betul jadi besar. Itu bait Allah kedua. Tapi dihancurkan pada tahun ke-70 oleh Jenderal Titus. Yerusalem itu dihancurkan. Ini pasti terjadi, bait Allah ketiga pasti dibangun. Pada saat bait Allah ketiga itu ada di Yerusalem. Itu di mana? Itu ya yang namanya Al-Aqsa. Itu akan berdiri di situ. Wah, perang dunia dong. Belum. Perang dunia itu kalau sudah ada antikris yang besar-besaran, yang namanya Harmagedon. Kalau Al-Aqsa roboh itu belum. Tapi kebencian demi kebencian pada umat Tuhan, pada Israel dan umat Tuhan, itu akan semakin kuat. Jadi kita harus siap, saudara loh.
Oh kalau kayak gitu murtad aja deh. Tinggalkan Yesus lah. Ya silakan aja. Karena nanti hukumannya neraka loh. Kan nggak apa-apa. Saat ini lagi viral ya, video. 1 hari di neraka, wah lagi happy di neraka ini. Wah saya sama rombongan saya lagi happy di neraka ini. Ah, itu betul-betul dusta besar. Saudara mau tahu neraka? Gampang nggak? Di rumah, kalau ada cacing, terus ada lilin, coba nyalakan lilin, pegang cacing, taruh cacing itu di atas lilin. Bagaimana itu? Itu nanti kehidupan yang di neraka. Itu gambaran yang kita bisa buat uji coba di rumah. Itu cacing itu pasti akan melengkung ke atas karena kesakitan. Karena api itu. Api lilin loh, baru api lilin. Neraka digambarkan oleh Alkitab, itu ada 2. Sebelum Tuhan datang kedua kalinya, itu orang-orang berdosa dilempar ke dapur api. Baru dapur loh. Nah, kalau mau tahu gambaran dapur api gini aja sih. Saudara pergi ke pembakaran genteng lah. Kalau ada genteng itu kan biasa ada pembakarannya ya. Kalau di desa-desa itu. Saudara coba ada di dalamnya dikit lah. Deket aja itu. Itu pasti panasannya luar biasa. Itu sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi setelah Tuhan Yesus datang kedua kali dan penghakiman, itu terjadi pemisahan antara orang benar dan orang yang berdosa. Itu baru dari dapur api akan serahkan kepada lautan api. Bisa dibayangkan lautan api. Ya kalau lagi berenang di laut lah gitulah. Ada ombak. Tapi bukan air. Api. Wah kan gak apa-apa. Kalau kita lagi meninggal, orang yang berkunjung, pasti kita didoakan. Banyak orang yang mendoakan, pasti kita ditolong, didengar doanya oleh Tuhan. Enggak. Karena Alkitab katakan kalau kita sudah mati, itu nggak ada urusan lagi dengan siapa yang mendoakan. Enggak. Nggak ada lagi istilahnya hanya 1 hari, 2 hari, 3 minggu. Nggak ada. Kalau sudah neraka, ya neraka seumur hidup selama-lamanya. Dan itu sangat mengerikan. Makanya jangan mau dikatakan oleh banyak orang itu dikatakan kita masuk nerakanya sebentar, setelah itu dipindahkan ke surga. Enak aja. Apalagi dibilang kawin dengan 72 bidadari. Dosa dosa. Makanya firman Tuhan selalu katakan bertobat. Nah ini sebabnya saudara, kita harus tahu bahwa hari yang kita lalui, kita takut akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan gitu loh, benci dosa. Jangan pikir itu dosa itu menyenangkan. Memang dosa itu menyenangkan, tapi dosa itu akan menjebak kita, menghancurkan hidup kita, sampai kita bisa masuk neraka. Makanya kita jangan main-main dengan hidup ini. Tuhan katakan bahwa Tuhan mau kita perhatikan ini. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada kita juga, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin saudara pikir, itu namanya domba-domba Tuhan, itu berarti yang ada dalam gereja lah, dalam jemaat. Coba mulai kita berpikir gini sih. Bukankah domba-domba itu juga ada dalam rumah? Ada dalam rumah. Orang yang ada dalam rumah kita. Berapa kali kita sering kesel sama orang dalam rumah. Tapi Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan katakan, gembalakan domba-dombaku yang ada padamu. Yang ada di dalammu. Yang ada yang engkau jumpai setiap hari. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kita waktu mendidik anak, cucu, atau dengan suami, atau dengan istri, apakah kita juga arahkan supaya mereka juga betul-betul semakin mengasihi Tuhan,
semakin taat kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kita mulai mendidik mereka untuk boleh betul-betul mengenal Tuhan. Bisa belajar mendengar suara Tuhan. Karena semakin kita banyak berdoa untuk mereka, semakin Tuhan akan tolong. Itu mereka, itu doa kita nggak akan sia-sia. Doa kita nggak akan sia-sia. Doa kita akan berhasil. Doa kita tuh betul-betul akan bekerja dengan cara yang ajaib. Makanya kita berdoa terus untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya senang kita mulai doakan orang-orang dalam rumah kita. Mulai doakan. Wah, dia kan sudah punya agama. Iya, memang dia sudah punya agama. Tapi dia punya juru selamatnya. Dia punya penebusnya yang mengampuni dosanya. Ya, setiap agama beda-beda. Iya, memang beda-beda. Tapi kalau kita tahu keselamatan hanya dalam Yesus, kita nggak buat dia untuk jadi agama Kristen kok. Tapi keselamatan hanya dalam Yesus. Bukan membawa dia kepada agama kita. Tapi dia berjumpa dengan Yesus. Ini yang sebenarnya yang kenapa kami bermisi, bukan untuk menjadikan mereka itu jadi orang Kristen. Tapi mereka menjadi murid Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Itu misi. Nah, ini sini kita belajar, saudara. Kita gembalakanlah mereka. Termasuk, saudara, kalau nanti di akhir zaman, kami sedang mendoakan, menggumulkan sungguh-sungguh. Kalau bisa, ada namanya desa-desa yang aman untuk anak-anak Tuhan. Apakah kita masih bisa beribadah kayak begini? Belum tentu. Gambaran yang sangat gamblang yang Tuhan sudah pernah berikan, itu kayak gereja-gereja bawah tanah di Cina. Dan mereka itu banyak pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung kalau mau beribadah waktu komunis merajalela, waktu zamannya Mao Zedong. Itu dari tahun 49 sampai tahun 80, Mao Zedong 70-an itu mau memerintah ini. Itu orang Cina, orang-orang itu pasti ditangkap dan diganyang habis. Di penjara, disiksa di penjara. Tapi mereka nyanyi memuji Tuhan. Di mana? Di desa-desa. Mereka belajar taat sama Tuhan, mereka belajar menginjili dalam situasi seperti itu. Itulah gambarannya. Saya lagi nunggu ini. Nanti bagaimana kalau situasi seperti ini, di mana kita suatu saat akan tinggalkan gadget loh. Sayang Pak, ini kan untuk bisnis. Iya, untuk bisnis. Tapi bisnis kita nanti nggak bisa pakai bisnis yang pakai digital. Kalau mau tetap pakai ini ya sudah. Akhirnya kita dituntut akan dikejar sama antikris dan antikris dan kita ditangkap, disiksa. Suatu saat kita nanti dalam bisnis itu barter. Saya punya gula merah, kamu punya apa? Oh ada sayur ini, ya sudah kita tukar. Kembali pada zaman dulu lagi. Apakah kita siap untuk seperti itu? Ya ini gambarannya yang memang kita juga harus siap. Makanya kami dalam bermisi, dalam pelayanan misi ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita coba buka wawasan ini apa sih sebenarnya daerah-daerah mana yang kita bisa buka untuk daerah-daerah yang memang kalau ada desa aman, ada tanah yang luas, tanah di mana misalnya anak-anak Tuhan itu kalau misalnya suatu saat harus keluar dari kota Jakarta, itu ada tempat-tempat yang aman sehingga paling tidak kita masih bisa makan. Masih bisa makan. Nah ini situasi yang memang kita bisa belajar, saudara. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita mulai siapkan ke arah ke depan ini. Belum tentu loh nanti anak kita itu hidup lebih aman lagi. Tapi kita harus siapkan dia untuk bertahan dalam iman pada Yesus. Yang ketiga, kalau kita mengasihi Yesus, kita jangan melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita kembali pada Yohanes 21 tadi. Sekarang dari ayat 20 sekarang.
Dikatakan demikian, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, ini maksudnya Rasul Yohanes ya, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Petrus juga penasaran ini. Tuhan sudah katakan pada Petrus, engkau nanti di hari tua, engkau akan nggak ikut kehendakmu sendiri. Nah, Petrus sekarang ini lihat Yohanes, Tuhan, apa sih yang akan terjadi pada dia? Saya bisa bayangkan ya, dia dapat berita yang nggak menyenangkan untuk di hari tua. Tapi dia lihat juga, kok Yohanes? Ini bagaimana sih nasibnya dia? Sama nggak dengan saya? Maka tersebarlah kabar, jawab Yesus, ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Saudara nangkap di sini ya, makanya gini, kadang-kadang kita ingin kepo tentang orang lain. Tuhan, nanti dia bagaimana ya? Sama nggak sama saya nih? Apakah saya lebih baik daripada dia nasibnya? Hari tua saya nanti bagaimana dengan dia Tuhan? Saya atau dia yang lebih baik ini? Tapi Tuhan bilang gini, itu bukan urusan. Kalau engkau tak mengasihi aku, engkau tanpa syarat. Engkau tahu bahwa kehendakku sempurna dalam hidupmu. Tapi bagaimana masa depanmu, hari tuamu, itu bukan urusanmu, itu urusanku dengan engkau. Yang penting bagi aku, engkau ikutlah aku. Ikutlah kehendakku. Ini nggak mudah, saudara. Ini nggak mudah. Tapi kalau kita semakin mengerti apa artinya mengikuti Yesus yang menjadi keputusan kita akan merasa aman. Yesus punya rencana masa depan untuk kita. Dan jelas kalau kita taat kepada dia, dengan perintah-perintahnya dia, kita taat sepenuhnya kepada dia, Tuhan juga yang akan menjamin anak cucu kita. Saya ingin pastikan, Tuhan yang menjamin anak cucu kita. Tuhan selalu ingat akan kita. Sebagaimana Tuhan ingat kepada Daud, waktu raja-raja di bawah keturunan Daud itu banyak yang berontak, Tuhan mau menghukum. Tapi Tuhan ingat akan Daud. Dan Tuhan tetap membela Yerusalem pada saat itu. Berkali-kali seperti itu. Waktu bangsa Israel sudah marah, waktu di padang gurun 40 tahun selalu mengeluh tentang Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mau marah, mau menghukum mereka. Tapi Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham. Tuhan ingat janjinya kepada Musa juga. Sehingga tetap bangsa Israel itu dibawa ke tanah Kanaan. Sampai suatu saat Tuhan begitu marah terhadap bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang gini, sudah saya mau bunuh mereka semua, nanti dari keturunan Musa yang akan aku pilih. Tapi Musa bilang, Tuhan jangan Tuhan. Masa engkau tidak setia? Ini betul-betul percakapan yang dari Musa dengan Tuhan itu seperti seorang sahabat. Dan Tuhan dengar doanya Musa. Saudara, Tuhan katakan ikutlah aku. Artinya saudara dan saya nggak usah lagi lihat orang lain. Ikut Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu sempurna. Itu untuk kebaikan saudara dan saya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, tapi kan saya tetap naik motor ini. Motornya pret. Oh, ibu lu saya nggak bilang gitu ya. Ini cerita untuk orang luar kok. Sebulan sekali masuk bengkel atau apa, keluhan kita. Tapi tetap bersyukurlah, karena itu sempurna bagi saudara dan saya. Untuk bisa belajar tentang apa artinya percaya kepada Tuhan.
Untuk percaya Pak, bahwa rencana Dia sempurna. Jadi sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit, kita tetap katakan dalam hati kita, rencana Tuhan sempurna dalam hidup saya. Dan Tuhan akan memberkati kita kok. Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Semuanya serba pas. Pas ada, pas waktu. Nah ini sesuatu yang memang tidak mudah, saudara. Tapi itulah yang kita katakan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mengasihi Yesus, percaya sepenuhnya. Rencana Dia sempurna. Kasih Dia tanpa ekspektasi lagi dari diri kita. Percaya rencana Dia sempurna dalam diri kita. Jadi apa yang kita jawab kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Yesus dengan ekspektasi kita? Atau kita dengan mengasihi Yesus, Tuhan, rencanamu saja yang jadi Tuhan. Bukan ekspektasi saya lagi, bukan harapan saya lagi, tapi rencanamu Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, itu tidak akan membuat kita takut. Tidak membuat kita khawatir.